Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdas syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lidzal karimu ajmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita dimudahkan sama Allah, diberikan kekuatan iman Islam dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikut sampai akhir zaman. Nah, aku sekalian yang Bapak cintai, hari ini Bapak akan mulai melaksanakan pembukaan dalam kegiatan Ramadan dalam tema puasa, pengertian dan hikmah serta kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apa sih artinya puasa? Bila ada yang bertanya kepada kalian, puasa itu adalah menahan. Menahan apa? Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kapan? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi selama 1 bulan ini kita semua dilarang makan minum di siang hari, di pagi hari, di sore hari. Jadi ditahan. Dan bukanya nanti pada sore hari, pada saat matahari sudah terbenam atau kita sebut dengan maghrib. Anak-anakku yang berbahagia, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dinantikan oleh sebagian besar umat Islam. Kenapa? Karena di bulan ini seluruh amal kebaikan kita akan Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan ini setiap doa-doa yang kita panjatkan akan Allah kabul. Di bulan ini dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Maka ketika ada hamba-hamba Allah yang enggan berpuasa, berarti dia tidak mau mendapatkan yang hal-hal tadi. Sayang ya kalau kita tinggalkan begitu aja. Nah, apa sih manfaat puasa? Untuk mengerti manfaat puasa, Bapak akan ceritakan satu tema, kisah seekor ulat. Ayo, siapa yang tahu ulat? Ya, ulat yang hidup di dedaunan. Dia mempunyai bentuk yang menakutkan, menjijikkan. Dia memiliki gerak yang lambat dan pekerjaan yang merusak bahkan merugikan orang lain. Tentunya petani pada akhirnya. Kenapa? Karena dia memakan daun-daun pertanian. Satu ketika dia berpikir, iya ya, aku ini hidup tiada guna. Udah geraknya lambat, pekerjaannya menyakiti petani, kemudian dari bentuknya ditakutin orang, menjijikkan. Dia berpikir ingin merubah hidupnya lebih berarti. Caranya dengan berpuasa. Maka dia berdiam diri. Dia tidak melakukan gerak dan lama-kelamaan dia terbungkus dalam satu kepompong. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan aktivitas apapun. Sifat-sifat yang menempel pada dirinya ketika menjadi ulat, mulai hari itu dan selanjutnya di dalam kepompong, dia tinggalkan. Sifat yang rakus, yang pedit, yang judes, yang menakutkan, yang menjijikkan, yang jalannya lambat, semua dia tinggalkan. Dan
dia mulailah berubah sifat untuk mencapai satu maksud yang dia tuju. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya tahu dong, setelah lama ulat itu di dalam kepompong, pada waktunya apa yang terjadi? Ini adalah hikmah dari puasanya ulat. Dia keluar dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang warnanya disenangi banyak orang. Geraknya, tentu dinamis sekali. Dia mau kemana tinggal dia kepakkan aja sayap di dalam kupu-kupu itu sampai. Pekerjaannya sudah tidak lagi menyakiti petani, bahkan membantunya. Dia datang ke putik yang satu dengan ke putik yang lain. Dia sebarkan madu di situ sampai menjadi buah. Luar biasa. Jadi banyak hal kemanfaatan ulat yang berpuasa, berproses sehingga dia menjadi kupu-kupu. Nah, kalian bisa tangkap kan manfaat puasanya ulat? Bapak yakin dan percaya, kalau kita melakukan sebagaimana ulat lakukan itu, minimal ada 3 hal bagi kita. 1, kita akan memiliki sikap yang lebih menahan diri, makan, minum, dan yang lainnya. Sehingga sikap-sikap kita itu disenangi banyak orang. Senangi mama papa, teman-teman di sekolah, ataupun yang di rumah. Yang kedua, dengan cara itu, puasa membentuk kita kepribadian yang lebih dinamis. Karena kita bergerak, bukannya puasa tidur terus. Coba, siapa yang puasanya kalau malam ikut sholat tarawih? Nah, itu kan banyak gerakan yang kita lakukan. Biasanya cuma sholat isya 4 rakaat, kita tambahkan dengan tarawihnya. Di situ luar biasa. Nah, kemudian selesai kita di Ramadan, maka jiwa kita akan terasa gembira. Sebagaimana tadi Bapak katakan di depan, orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Lepas di Ramadan, dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tanpa dosa. Makanya orang-orang meninggalkan Ramadan itu bukan sukacita karena apa? Ya, ada yang bersedih sebetulnya. Karena dia belum tahu bahwa dia akan hadir di Ramadan tahun akan datang. Anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Di samping itu, di bulan suci Ramadan ada amalan-amalan yang bisa mengiringi kita mencapai ketakwaan yang lebih dekat kepada Allah. Di samping kita berpuasa itu sendiri, amalan pertama yaitu kita bertadarus Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran, sesuai dengan kemampuan. Dia mau baca tilawat jilid 1, jilid 2, jilid 3, silakan saja. Yang penting mau mempelajarinya. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ini memang Allah sudah takdirkan Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas ila akhir ayat. Di bulan suci Ramadan ini Allah katakan, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kita dimotivasi ya, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sebagai kita mengimami bulan di mana turunnya Quran. Anggaplah ulang tahun turunnya Quran, maka kita senang membacanya. Sedangkan Quran itu sendiri adalah imam kita, ya, yang kita ikuti. Anakku sekalian pernah mendengar suatu syair yang mungkin di TK sudah juga kalian dengar. Ya, boleh diikuti kalau yang bisa.
Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Jawabnya, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, jadi kitab kita Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, ada ibadah lain di malam hari, yaitu sholat tarawih. Sholat yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya dilakukan bulan suci Ramadan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat tarawih. Semoga dalam 1 bulan ini kita bersolat tarawih bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin agar derajat takwa kita akan kita dapatkan. Yang ketiga, ada amalan yang diwajibkan sama Allah kepada hambanya di bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama adalah membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin agar kelak di hari raya dia bisa makan, memiliki konsumsi menyenangkan keluarganya. Yang kedua, membersihkan jiwa kita. Makanya Ustadz dalam hal ini akan memberikan tips kepada kalian. 1, mengajak kalian semua untuk berzakat fitrah melalui sekolah. Kita akan berikan kepada mereka, teman-teman, saudara-saudara kita yang kaum duafa, terutama di OB kita, di security kita, terus di penjaga-penjaga yang lainnya di lingkungan sekolah kita, untuk mendapatkan haknya di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita akan ada baksos juga di bulan ini untuk membantu mereka. Gimana Ustadz niatnya? Bapak akan sampaikan. Niat berzakat fitrah untuk sendiri. Nanti kalian bisa niatkan sebelum ditransfer uangnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Aku ulang lagi ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Bila itu merasa kalian belum mampu, ucapan dengan bahasa kita sendiri. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, berapa besarnya? Zakat fitrah itu adalah sesuai dengan beras yang kita konsumsi sehari-hari. Hitungannya kalau diliterkan adalah 3,5 liter, atau kalau dikilogramkan 2,5 kilogram. Di Bina Insani Bapak anjurkan untuk dirata-ratakan saja, 1 jiwa itu zakat fitrahnya Rp40.000. Nah, mudah-mudahan dengan zakat fitrah kita di sekolah, anak-anakku dapat membantu saudara-saudara kita yang berada di garis duafa tadi. Dan insya Allah akan dikoordinir oleh Ustadz Agung selaku koordinator keagamaan di SD Bina Insani. Nanti nomornya kalian bisa lihat aja di informasi yang sudah dikirim ke melalui orang tua kalian, ya. Anak-anakku sekalian, zakat fitrah ini melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan.
Waktu yang disetting untuk melakukan zakat fitrah ini ada 3 waktu. Yang pertama, waktu boleh. Kapan itu waktu boleh? Artinya kita boleh mengeluarkan zakat fitrah ini sejak diperbolehkannya, yaitu awal tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau akhir Ramadan. Itu waktu boleh. Jadi malam tadi tuh ya setelah maghrib bahwa Ramadan sudah ditetapkan, itu boleh sudah mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai kita berpuasa di hari terakhir. Kalau puasa kita cuma 29 hari, maka sebelum maghrib itu adalah terakhir kita waktu boleh namanya. Kalau puasa kita 30 hari sebelum maghrib, itu adalah waktu boleh. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib ini anak-anakku sekalian bisa mengeluarkannya zakat fitrah setelah habis maghrib atau ya pada maghrib, selesai melaksanakan ibadah puasa kita di hari terakhir habis maghribnya, ya anak-anakku bisa melakukan zakat fitrah. Tapi kalau di Bina Insani kita tutup tanggal 20 ya 20 Mei karena panitianya mau melaksanakan aktivitas lain di rumahnya masing-masing itu. Dan saudara-saudara kita yang bertugas pun akan melaksanakan sama. Jadi kita membagikannya sebelum datang bulan Idul Fitri. Tapi ini kalau memang ada yang melakukan itu di malam takbiran, ya itu waktu wajib. Yang paling baik kalau mampu adalah waktu sunnah, waktu ba'da subuh, ya, di hari tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Id itu didirikan. Itu waktu yang paling baik. Tapi susah ya untuk melakukan itu, khawatir tidurnya kebablasan. Jadi saya sarankan sekali lagi, mari kita sama-sama untuk berzakat fitrah di sekolah agar saudara-saudara kita yang tadi yang bisa kita perhatikan lebih dapat bisa mendapatkan kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Dan kami di guru dan semua manajemen juga menghimbau zakatnya di sekolah agar saudara-saudara kita tersebut kita perhatikan bersama-sama. Atas anak-anakku sekalian yang sudah berniat untuk melakukan zakat, Bapak katakan ucapan terima kasih banyak ya. Kemudian apa lagi? Nah, di bulan suci Ramadan ini ada satu malam anak-anakku sekalian, yang malam tersebut lebih baik daripada 83 tahun atau 1000 bulan. Namanya malam kemuliaan, disebut Lailatul Qadar ya. Coba, siapa yang hafal surat Al-Qadar? Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Allah terangkan pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tahukah kamu malam Lailatul Qadar? Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Nabi tidak tahu. Diterangkan oleh Jibril bahwa malam itu adalah malam kemuliaan yang khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau anak-anakku sekalian pada malam tersebut melaksanakan kebaikan, nilainya 83 tahun kebaikan. Sholat satu malam itu 83 tahun kita sholat pada saat itu. Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Luar biasa. Kalau tadarus Quran pada malam itu nilainya 83 tahun kita bertadarus Quran. Luar biasa.
Makanya ayo kita cari, ya. Jangan kita tinggalkan malam-malam Ramadan, terlebih 10 malam terakhir, agar kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Kenapa? Saking mulianya, Allah turunkan segala malaikat yang Allah miliki di malam tersebut ke bumi ini. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Untuk apa itu malaikat turun ke bumi ini? Dia ngurusin urusan manusia. Sampai kapan turunnya? Hatta matla'il fajar, sampai terbenam, ya, fajar. Terbitnya fajar. Gitu. Jadi dari malam sampai terbit fajar, malaikat-malaikat ada di langit dunia, ada di bumi ini, melihat hamba-hambanya yang beribadah. Makanya kita rugi kalau Ramadan demi Ramadan kita biarkan begitu saja pergi. Anakku sekalian yang Bapak cintai, ya, yang terakhir, untuk menyikapi Ramadan tahun ini, mari kita tingkatkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa. Kita tahu dan yakin kita di rumah ini bukan kemauan kita. Ya, Bapak yakin dan percaya kalian banyak yang rindu dengan sekolah, banyak yang rindu dengan teman, ya. Terlebih di bulan suci Ramadan harusnya kalian ikut pesantren Ramadan. Ya. Ada yang ikut dari kelas 1, ada yang ikut dari kelas 2, ada yang sampai kelas 6. Itu suatu yang tidak terlupakan, tapi tahun ini kita harus menahan itu. Allah hadirkan, ya, sebuah kejadian yang berbeda. Cuma kita harus pandai menyikapinya agar kita bisa mendapatkan, ya, hal-hal lain di luar yang kita tidak inginkan. Pastikan kita beribadah kepada Allah, berdoa minta kepada Allah agar kita sehat walafiat, mama papa kalian juga sehat walafiat, dan rezeki orang tua kalian juga berkah, ya. Maka di penutup ini saya katakan, Ramadan yang Allah sajikannya dibagi 3 hal. 1, 10 malam pertama Allah turunkan rahmat kepada kita. 10 malam kedua Allah turunkan magfirah kepada kita. Dan 10 malam terakhir Allah turunkan azbitun minanar, pembebasan api neraka kepada kita. Coba kita mulai dari saat ini berniat untuk belajar puasa sebaik mungkin, ya. Minta bimbingan mama papa di rumah, ikuti kegiatan-kegiatan sekolah, apa kegiatan-kegiatan yang disampaikan sekolah, kalian isi, kalian ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nikmat beribadah di bulan suci Ramadan walaupun di rumah saja. Ya, salam kami kepada orang tua di rumah, mudah-mudahan sehat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.